Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita mencoba untuk membaca surat At-Takwir sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Asad. Jadi kita membaca sebagian ayat di dalam surat At-Takwir. Kita baca secara bergantian. Saya membaca, kemudian diikuti langsung oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kita insyaallah akan mengambil dari sebagian ayat di dalam surat At-Takwir sampai semoga waktunya mencukupi sampai ayat yang ke-14 insyaallah. Kita baca pada dua bagian, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-7 ya. Ayat ke-7 kita baca terlebih dahulu, kemudian mungkin kita jelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan mengenai tajwidnya atau berkaitan dengan bacaan yang betul yang bagaimana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Kalau diterjemahkan apa? Di Al-Qur'an atau di hadis yang ada terjemahannya. Idza syamsu kuwirat. Itu apabila matahari digulung. Kalau seseorang ketika misalnya membaca ingin mempelajari Al-Quran hanya sebatas pada terjemahannya, maka pengetahuan terkait dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sangat kurang. Apa yang digulung ya sebatas apa yang ada di cantumkan di dalam terjemahan hanya sekedar digulung. Tapi ketika dijelaskan ya para tafsir, maka akan didapatkan maklumat ya, maklumat yang berkaitan dengan kalimat tersebut dengan panjang ya, sehingga ketika seseorang yang mempelajari bahasa ya, kemudian dengan belajar bahasa tersebut dia benar untuk mempelajari ilmu Al-Quran ya, salah satunya adalah ilmu tafsir, dia akan tergambar dengan begitu luasnya pengetahuan mengenai Al-Quran yang dia baca. Maka pentingnya belajar bahasa Arab ya, sehingga dia bisa mempelajari ya untayan-untayan penjelasan dari para ulama ahli tafsir mengenai maksud dari ayat yang dibaca. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ila syamsu kuwirat hadza yakun yaum al-qiyamah, yaitu terjadi pada hari kiamat ya, di mana matahari seperti yang dijelaskan di dalam tafsir digulung. At-takwir ya jam' syai' ba'dahu ila ba'din wa laffuhu kama tuqawwalu 'ainatu al-ras. Itu kata takwir adalah mengumpulkan sesuatu ya, mengumpulkan sesuatu. Wa laffuhu kama tuqawwalu 'ainatu al-ras, seperti imamah kain yang dililitkan, yang diputar-putarkan di atas kepala menjadi sebuah imamah ya. Itu at-takwir. Dan bisa dibayangkan ya bagaimana besarnya matahari ya, dengan wujud yang begitu besar dan sangat besar, kemudian digulung ya, dililitkan ya, dibuat seperti apa namanya gulungan-gulungan. Idza syamsu kuwirat. Dan di hari kiamat nanti matahari dan bulan ya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai gulungan ya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Seperti di dalam ayat yang lain, karena matahari dan bulan salah satu dari objek penyembahan orang musyrik ya, maka dalam rangka untuk menghinakan sesembahan yang disembah oleh orang musyrik ya, maka matahari dan bulan tersebut ya dicampakkan ke dalam neraka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam wa
antum laha walidun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 98. Innakum wa la ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tusabuna fi jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama para penyembah. Jadi orang yang mempercayai Allah, demikian juga objek yang menjadi sesembahan mereka sama-sama masuk neraka. Antum laha walidun, kalian semua laha walidun akan mendatangi atau akan masuk di neraka jahanam. Kemudian ayat yang kedua, wa idzal nujumu kadar, itu dalam terjemahan disebutkan dan apabila bintang-bintang berjatuhan, ingkadar berjatuhan, yakni tasaqat kama yufasirul ayat tsaniyah, yaitu tasaqat berguguran berjatuhan. Jadi bintang-bintang yang kita lihat di mata kaca kita ketika kita menghadap langit, ya, itu semuanya kalau misalnya ditelusuri lebih tidak lagi dengan alat ya, bisa melihat ya bintang-bintang ternyata itu kumpulan daripada apa namanya planet-planet ya, galaksi dan sebagainya, banyak sekali ya. Kalau misalnya kita lihat dengan mata telanjang maka hanya sebatas titik ya, atau lihat seperti titik-titik yang sangat banyak sekali di angkasa di langit. Wa idzal nujumu kadar, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan, tasaqat ya, berguguran. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Disebutkan di dalam tafsirnya, wa idzal jibalu suyirat fa inna hadhihi al-jibala 'azimah salba 'aliyah rafi'ah. Jadi gunung-gunung tinggi ya, menjulang tinggi dengan kerasnya ya, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu kokoh, takunu hadan yaumal qiyamah, menjadi seperti debu yang terbang. Kalau suyirat dihancurkan ya, kalau disebutkan di sini tusayyar yaitu seperti haba, yaitu apa namanya debu-debu yang ditiup. Jadi begitu sangat dahsyat kehancuran pada hari kiamat. Ya, kalau misalnya kita gambarkan, kita imajinasikan, belum tentu sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Ya. Kalau apa namanya dibuat film seperti yang barangkali pernah nonton, ya, kiamat, ya, film apa yang beberapa tahun silam 2012 ya. Nah, itu gambaran tidak sedahsyat yang digambarkan, yang divisualisasikan dalam bentuk video atau biasa di luar dari jangkauan imajinasi manusia. Ya. Begitu dahsyatnya kehancuran alam semesta yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Kemudian ayat selanjutnya, wa idzal 'isyaru qutilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus ya. Kita mengetahui bahwa harta yang prestis, harta yang sangat mahal ya di masa itu, yaitu unta merah ya, yang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menggambarkan terkait dengan pahala ya, orang yang mengajarkan ilmu, menyampaikan hidayah, petunjuk kepada orang lain, atau berdakwah kepada orang yang tertarik masuk Islam dan dia masuk Islam dengan tangannya, dengan dakwahnya dia seakan seperti dia mendapatkan unta ya. Ya, unta yang sangat mahal pada saat itu. Ya. Demikian juga al-'isyaru, dan apabila unta-unta yang bunting, unta-unta yang mahal, unta merah, kemudian ditambah lagi unta tersebut bunting. Ya. Kalau misalnya manusia secara wajar menilai ya, bahwa dia memiliki harta yang sangat mahal, apa yang dilakukan dengan hal tersebut? Dia dijaga dengan begitu penjagaannya supaya harta tersebut tidak hilang. Dan pada saat
hari kiamat, gambaran mengenai manusia berkaitan dengan harta yang besar, yang mahal, yang dia miliki, seakan-akan tidak ada nilai, tidak ada nilainya ketika pada saat dia mendapat hari kiamat. Wa idza al-syarru harta yang sangat mahal seketika itu tidak bernilai di sisinya pada saat dia mengalami kedahsyatan hari kiamat kelak. Demikian juga di dalam ayat yang lain mengenai dahsyatnya hari kiamat, sampai-sampai ya dirinya dengan anggota keluarganya tidak saling peduli satu sama lain. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana seseorang tidak peduli dengan saudaranya, akan lari menyelamatkan diri sendiri dan melupakan seseorang yang seharusnya dilindungi sama sama lainnya. Wa ummihi wa abihi, bahkan ibunya, orang tuanya, ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan saudaranya dan juga anaknya, masing-masing memikirkan untuk keselamatan dirinya sendiri, ya, merupakan orang yang terdekat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi, setiap orang di saat itu, pada hari itu, sya'nun yughnihi, ada keperluan, ada kepentingan yang menyibukkan, yaitu supaya dirinya selamat dari siksa, supaya dirinya selamat dari mara bahaya dan kedahsyatan pada hari kiamat. Ini begitu mengerikannya hari kiamat, dan disebutkan di dalam ayat yang lainnya di dalam surat Al-Hajj ayat yang kedua berkaitan dengan bagaimana mengerikannya hari kiamat bila terjadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma tarawnaha tadhhal kullu murdi'atin amma ardha." Pada hari ketika engkau melihatnya, ya guncangan pada hari kiamat, semua perempuan kullu murdi'atin, setiap perempuan, setiap wanita tanpa kecuali, disebutkan kalimat kullu murdi'atin. Murdi'atin itu dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Artinya tidak ada pengecualian, setiap wanita, setiap perempuan ketika mendapati hari kiamat tiba, kullu murdi'atin amma ardha, ya, setiap perempuan akan lalai dari anak-anak yang disusui. Dari bagaimana kedahsyatan hari kiamat, sampai seorang ibu yang dengan fitrahnya Allah berikan seorang ibu kepada bayi anak kecil yang masih menyusui, kemudian serta telah diletakkan di sana. Karena saya tahu dahsyatnya hari kiamat. Kalau misalnya dibandingkan dengan mungkin musibah, ya, musibah yang saya pernah melihat di media, ada gunung meletus, ya, ada sebagian dari penduduk tersebut tertimbun dengan longsoran abu vulkanik. Ternyata ada seorang ibu yang masih menderita anaknya. Artinya apa? Jadi ibunya masih berusaha untuk melindungi anaknya meskipun dia sudah tahu di hadapannya ada kematian. Ya, jadi apa? Komparasi perbandingan kedahsyatan pada hari itu dengan hari kiamat itu tidak ada bandingannya. Disebutkan di sini setiap wanita yang masih menyusu yang menghadapi hari kiamat langsung diletakkan begitu saja. Jadi apa? Menunjukkan begitu besar dan dahsyatnya sampai belum ya satu pun manusia berimajinasi menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar, wuhush jamak dari wahsy, ya, hewan liar, wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ya, wal muradu bihi jawab, jadi tidak hanya terkhusus pada binatang liar atau hewan liar saja, jadi semua hewan, ya, semua hewan itu nanti pada saat hari kiamat atau hari kebangkitan itu akan dikumpulkan, ya. Jadi udawa khusyur, semua hewan yang hidup di dunia pada saat nanti di
Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk diberlakukan kisos antara hewan satu dengan hewan yang lain. Tusyar dawab yaumul qiyamah wa yusyahidu an-nas, dikumpulkan seluruh hewan dan diperlihatkan kepada seluruh manusia. Fa idza qassa min ba'di hadhihi al-wuhush li ba'd amaraha ta'ala kana turha. Kemudian setelah hewan itu dikumpulkan dan dikisos, sampai pun disebutkan dalam satu hadis hewan yang tidak bertanduk, ya, ada hewan yang bertanduk, ya, misalnya kambing betina, atau domba betina tidak bertanduk, ya. Kemudian ada yang biasa bertanduk, nanti pada hari kiamat dikumpulkan dan akan dikisos. Kisos itu dibalas, ya, hewan yang tidak bertanduk di dunia akan di akhirat nanti akan dikisos menjadi bertanduk, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bentuk kisosnya seperti apa? Ya, yang disebutkan sampai pun pada hewan yang tidak bertanduk nanti akan mendapatkan haknya kembali, ya, nanti pada saat hari kiamat. Itu menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh makhluknya. Summa amaraha fakana turaba. Setelah selesai dari proses kisos yang diberlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hewan, ya, kemudian mereka hewan itu berubah jadi turun dari tanah, ya, jadi tidak ada balasan dari keburukan ataupun kebaikan yang dilakukan oleh hewan. Dan semua setelah kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan kisos, mereka semuanya dari tanah. Makanya orang-orang atau manusia yang kafir, yang tidak beriman, ketika mereka menyaksikan, ya, setelah hewan tersebut diubah menjadi tanah, maka wayaqul kafir dalam surat ayat terakhir, wayaqul kafir ya laitani kuntu turaban. Orang kafir tatkala melihat apa yang mereka saksikan, ya, dari nanti pada saat hari kiamat, mereka tahu akan mendapatkan siksa disebabkan kekafiran dan perbuatan maksiat yang dilakukan di dunia. Mereka bertanya, ya wayaqul kafir ya laitani kuntu turaban. Seandainya, ya laitani kuntu turaban, seandainya aku menjadi tanah sebagaimana yang terjadi pada hewan-hewan yang hidup di tanah. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa idzal biharu sujjirat. Bihar yaitu lautan, ya, ini bentuk jamak, ya. Wa idzal bihar jamak dari bahr, satu lautan, berbihar lautan-lautan, ya, itu samudra, ya. Wa idzal bihar sujjirat. Perhatikan, sujjirat terjemahnya dipanaskan, ya. Masya Allah, ya. Jadi disebutkan dalam tafsirnya, idza kana yawm fa innaha tusajjar ay tuqadu naran, ya, air yang di seluruh samudra yang melingkupi atau memenuhi permukaan bumi dijadikan sebagai apa? Sebagai api. Bayangkan, ya. Sifat dasar air dan api kan saling bertolak belakang, ya. Jadi kalau ada api dikumpulkan dalam satu tempat atau disiram dengan air, ada api, ya. Nah, ini air yang dijadikan tuqaduna, yang dijadikan sebagai api, ya, sehingga air terus menjadi habis, kemudian berubah menjadi api. Masya Allah, tashta'il naran azimah. Bayangkan, dari luasnya samudra, bahkan samudra kalau dibandingkan di daratan lebih luas mana? Samudra, ya. 3/4-nya permukaan bumi itu adalah, ya, samudra. Bumi hanya 1/4 saja, dan semua itu akan dirubah menjadi api yang sangat menyala. Bagaimana, ya, bayangan api yang begitu luas, ya, pada hari kiamat. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa idzal nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Wa idzal nufus dari
nafsu, ruh atau jiwa. Ya. Wa idzal nufusu zuwijat. Zuwijat dari kata zauj. Zaujah, suami. Ya, zaujah, istri. Apakah diterjemahkan dengan apakah dan apabila nufus roh itu bersuami atau istri itu berpasangan, jadi makanya pentingnya belajar atau membaca tafsir, ya, atau belajar bahasa Arab. Kemudian kita membaca tentang tafsir dari para ulama tafsir mengenai maksud daripada zuwijat, sehingga dengan terjemah ini bukan terjemah yang mewakili dari ayat yang dimaksud, hanya ditakdi al-ma'na untuk mendekatkan arti yang lebih tepat, yang paling tepat, tapi bukan mewakili dari kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan apabila roh dipertemukan dengan tubuh, kita baca tafsirnya, walau biha al-insan kullu, maksudnya tersebut adalah manusia, ya, manusia, fatuzawwajun nufus, maka akan dikelompokkan, ya, dengan tipe-tipe manusia pada saat itu. Jadi orang yang bermaksiat akan dikelompokkan dengan orang yang bermaksiat, orang yang musyrikin, orang kafir, orang musyrik akan dikelompokkan sesuai dengan status, ya, manusia pada saat itu, ya, dikelompokkan jadi satu tipe, satu golongan. Demikian juga orang beriman, ya. Demikian juga umat-umat dikelompokkan dengan umat-umat terdahulu, dengan para nabi terdahulu dikelompokkan dengan golongan umat masing-masing sesuai dengan zamannya, ya, ketika nabi dan rasul itu